belajar kita berjalan dengan lancar. Ketua kelas ada, boleh memimpin doanya. Ibu akan menyampaikan topik kita di pagi hari ini, yaitu motivasi belajar ya. Nah, di sini ada juga tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Tujuan khusus, peserta didik dapat menganalisis motivasi belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah perilaku dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, setelah mengikuti layanan, peserta didik dapat mengubah perilaku dalam meningkatkan motivasi belajar. Itu tujuan umum dan tujuan khusus untuk motivasi belajar. Baiklah anak ibu ingin bertanya, jika kalian berkumpul di luar sekolah, apakah kalian lakukan? Apakah anak-anak ibu pernah bertanya tugasnya? Ada kan? Bertanya tentang tugas belajar di sekolah, ada kelompok, ada PR ya? Terima kasih. Sebelumnya kita lanjutkan lagi. Sebelum kita masuki, kita ada speakingnya dulu ya. Ya, supaya kalian lebih semangat dan motivasi dan fokus ya. Fokus ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya satu. Siang 2. Sore 3. Malam. Ada suaranya ya. Sudah? Oke, bisa dimulai. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Yang selanjutnya, sebelumnya kita mulai, kita ada sepakatan waktu ya. Kita mulai belajarnya dari jam 8.30, nanti selesainya jam 9.30, berarti 1 April itu 45 menit. Apakah anak-anak ibu bersedia? Bersedia. Bersedia dengan baik ya. Nah, di sini ibu akan menyampaikan tahap inti ya. Nah, di sini ada definisi motivasi. Motivasi belajar merupakan dorongan dan semangat yang muncul dari diri kita atas dasar keinginan sendiri, yaitu suatu daya penggerak dalam diri sendiri untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan dan memberikan arahan kegiatan belajar kita. Itu yang dinamakan motivasi belajar. Motivasi belajar.
Yang pertama orientasi berstrategi pada masalah. Yang kedua organisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing sinergiskan individu maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini pendekatan kita belajar itu problem basic learning. Nah, di sini ya ada faktor intrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kita belajar. Ada pengaruhnya. Di sini faktor intrinsik, minat, cita-cita, kondisi siswa. Dan faktor ekstrinsik itu lingkungan keluarga yang pertama, lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Ada yang tahu dengan faktor intrinsik dengan minat? Siapa yang tahu? Intrinsik minat, apa yang kalian tahu? Kalian tahu tak? Minat merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Kalau ada minat kita lebih cepat memahami. Kalau kita ada pada dorongan pada diri kita untuk minat belajar. Nah, di sini ada juga cita-cita. Cita-cita adalah keinginan yang selalu ada dalam pikiran seseorang dengan kemauan dasar serta dukungan oleh cita-cita yang sesuai maka akan menimbulkan semangat dan dorongan yang besar untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, kita tanamkanlah cita-cita biar kita tercapai cita-cita kita. Kita tanamkan pada diri kita yang minat dan cita-cita. Nah, di sini juga ada kondisi siswa. Kondisi siswa merupakan keadaan siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Kondisi tersebut terdiri dari kondisi fisik maupun emosi siswa. Itu kalau keadaan kita kadang-kadang ada yang fisiknya bagus dan ada yang tidak. Udah paham dengan faktor intrinsik ini nak? Minat, cita-cita dan kondisi siswa? Sudah paham dan sudah mengerti? Sudah. Ada yang tanya lagi? Nah, di sini ada juga faktor ekstrinsik. Di sini faktornya ada di 3. Yang pertama lingkungan keluarga. Yang kedua lingkungan sekolah. Yang ketiga lingkungan masyarakat. Ini lingkungan keluarga. Keluarga merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar seperti latar belakang pendidikan, anggota keluarga, perekonomian keluarga dan sistem sosial dalam keluarga. Nah, ini juga faktor intrinsik terhadap pengaruh lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah titik sentral di mana seseorang anak berusaha untuk membangun pengetahuannya. Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi motivasi belajar seperti sarana dan prasarana sekolah, guru dan manajemen sekolah. Ini yang dinamakan lingkungan sekolah. Ada juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat kita melakukan instruksi setelah pulang sekolah. Dalam masyarakat kita akan belajar dan tentang baik buruk sehingga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar.
sudah paham, kalau belum paham boleh bertanya tentang faktor yang mempengaruhi musik. Sudah paham nak? Ada yang ditanyakan? Yoga? Sudah mengerti? Kalau udah paham, udah mengerti, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar motivasinya kurang mendukung. Ya? Ini apa contohnya gambarnya nak? Ini motivasinya rendah ya. Nah, di sini ada tip meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Ada tipnya biar supaya kita semangat untuk belajar. Kita turutilah tip meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Nah, yang pertama, menentukan gaya belajar. Menentukan gaya belajar di sini terlebih dahulu gaya belajar kita. Setiap orang pasti memiliki gaya belajarnya berbeda-beda. Itu belajarnya masing-masing berbeda-beda. Dari gaya belajarnya misalnya nanti ruangannya bunyi ya, ada nanti belajarnya nanti gaya belajarnya suka musik ya, banyak ya gaya belajarnya. Yang kedua, membuat agenda belajar yang jelas akan membuat Ananda lebih mudah untuk mengatur waktu dengan materi apa yang harus kalian pelajari. Nah, kalian buat agenda dulu. Hanya yang apa nanti dikerjakan, ya. Jangan banyak main. Tentukan agendanya. Buat dari agenda dan bangun pagi apa nanti, ya. Kegiatan kita sampai di waktu malam, waktu belajar, waktu bermain, waktu istirahat. Buat agendanya ya. Yang ketiga, menghindari gangguan belajar. Anak, ibu harus menghindari apapun yang bisa mengganggu kalian untuk belajar dan juga harus mengatur waktu antara belajar dan bermain. Ya. Yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Di sini pendukung dapat merupakan pendapat pengguru atau teman. Serta gunakan fasilitas kita kan ada perpustakaan ya. Nah, kita bisa membaca di sana. Gunakan pendukung fasilitas. Itu kita biasa misalnya melihat internet Google, banyak membaca ya nak ya. Yang kelima, tetaplah untuk termotivasi untuk menjaga agar kalian selalu dalam keadaan termotivasi. Jangan pernah merasa gagal apabila hasil kalian dapatkan tidak sesuai harapan. Misalnya kalian sudah berusaha tapi gagal, tapi kalian jangan patah semangat. Kalian harus mencoba berusaha dan berdoa. Nah, untuk yang terakhir, istirahat yang cukup. Istirahat yang termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajarlah terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat juga akan membuat otak kita lelah. Apabila kita belajar terus-menerus, otak kita juga lelah dan lemas. Paham dengan meningkatkan motivasi belajar untuk diri kita sendiri, nak? Ada yang ditanyakan lagi? Jangan malu-malu untuk bertanya. Sudah jelas semuanya? Nih, Rafiq? Jauh, tapi bacanya tak hafal, ibu menjelaskan dia. Nih. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi, Nadia? Sudah paham? Ya.
Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar ada guru. Nah, di sini ibu akan menanyakan video motivasi untuk belajar. Kalian boleh ditonton, boleh kalian pahami ya. Alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar bisa lebih semangat. Atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar. Ini tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan menghilangkan rasa malas. Mungkin video ini dapat membantu kamu agar lebih termotivasi. Poin pertama adalah mengetahui tujuan kamu untuk belajar. Belajar ini memiliki berbagai tujuan loh. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Jadi ya, semua akan bosan, jadi boring. Dan walaupun kamu mengingat materinya hari ini, minggu depan kemungkinan besar kamu juga sudah pasti lupa. Kamu tidak peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka pelajaran tersebut pun jadinya beban bagi kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah, dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. But hey, memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memiliki karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dan gajinya tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya mau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik, dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang di mana kamu bisa belajar dan mendapatkan nilai terbaik kamu sekarang. Alasan ketiga adalah nilai yang bagus ini membentuk disiplin dan karakter. Jadi walaupun kamu tidak berencana mencari kerja atau ingin punya usaha sendiri, nilai kamu di sekolah ataupun di kampus ini akan sangat bermanfaat karena disiplin yang kamu bangun dalam proses belajar tersebutlah yang membentuk karakter kamu sebagai orang yang tangguh. Jadi jika kamu hari ini bisa memaksakan diri kamu untuk belajar sekarang, kamu bukan saja sedang melatih diri kamu untuk belajar, kamu juga sedang melatih diri kamu untuk memiliki mental yang kuat. Pelajarannya mungkin tidak begitu penting. Kamu mau melupakan semuanya seberes ujian dan mendapatkan nilai yang bagus pun itu tidak begitu penting. Tapi hal yang terpenting adalah mentalitas kamu sudah terbentuk dengan disiplin kamu. Kamu akan menjadi seorang fighter, seorang pejuang.
seseorang yang konsisten, sehingga besok-besok ketika ujian kehidupan datang, pada saat kamu bekerja, berumah tangga, dan lain-lain, kamu sudah lebih kuat. Karena mental kamu untuk melawan rasa malas dan rasa bosan ini sudah kamu bangun dari sekarang. Bro dan sis, saya tidak memaksa kamu untuk belajar. Kamu hanya bisa belajar jika kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Kami ada 2 poin lagi yang sudah kami bahas di video berikutnya. Jika kamu merasa 3 poin ini memang sudah cukup untuk membuat kamu bersemangat untuk belajar, ya sudah, kamu seberes nonton video ini, sebaiknya lanjut belajar. Kamu tidak perlu menonton video tersebut. Tapi kalau kamu merasa bahwa kayaknya motivasinya belum plong banget nih, belum maksimal banget, ya kamu bisa klik video yang ada di layar kamu sekarang. Anak ibu sudah melihat ya videonya ya, tentang motivasi belajar. Sudah jelas dengan nonton video itu, Nak? Sudah. Anda mengerti ya? Nah, ibu akan membagikan kelompok untuk diskusi. Ibu ingin melihat apa sampai mana kalian membuat tugas kelompoknya tentang diskusi ya. Kita kan ada 25, nanti kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kita pakai kelompok kelas kita aja ya. Boleh kalian kerjakan dan bergerak dari sekarang. Kelompoknya sudah. Kelompoknya dulu ya. Ya, cepat Nak, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya mana dah? Mestinya kelompoknya masing-masing tentang motivasi belajar. Kerjakan masing-masing diskusi untuk kelompoknya. Ya, buat soal yang ingin kalian tanyakan kepada kelompok yang lain. Seperti ini, langsung ke kelompoknya ya, duduknya ya. Bola pertanyaan. Lanjut ya Nak, diskusinya.
dilanjutkan melemparkan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba. Dah. Boleh? Dah siap? Boleh? Boleh juga kelompok 2 dulu dan kalau dah siap. Kelompok 1 dulu. Ya. Hah? Ya. Dah boleh? Nah, kalian lemparkan presentasi untuk kelompok yang lain. Apa pertanyaannya tentang motivasi? Coba kelompok 1. Apa itu motivasi belajar? Apa itu motivasi belajar? Ada yang bisa jawab kelompok 2, 3, 4? Nah, persilakan kelompok 2 menanggapinya. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Apakah sudah mengerti dengan apa yang disampaikan motivasi belajar oleh kelompok 2? Sudah puas? Jadi terus utamanya. Lagi yang bisa jawab? Coba kelompok 4. Kelompok 4. Motivasi belajarnya. Apa itu motivasi belajar? Coba kelompok 4. Dipersilakan untuk Felicia. Ya. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Kelompok 1 ada tambahan dari kelompok 4 untuk menjawabnya. Apakah sudah puas? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi yang mau menjawab tentang motivasi belajar ya? Kelompok lain? Ada lagi? Coba kelompok 4. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam siswa, intrinsik dan dari luar diri siswa, ekstrinsi untuk melakukan sesuatu. Nah, ada tambahannya ya. Apakah penjelasan dari kelompok apa sudah jelas? Kelompok 1? Dikasihkan fokus. Boleh kelompok yang lain melempar ngasih arahan atau pertanyaan kepada kelompok yang lain. Kelompok 2.
Dan kelompok 2 ingin mengasih soal kepada kelompok yang lain. Motivasi belajar dibagi menjadi 2 faktor, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Apa beda faktor intrinsik dan ekstrinsik? Dia menanyakan kelompok 2 faktor-faktor dari intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang bisa jawab kelompok lain? Nah, kelompok 2 ingin silakan untuk menjawab pertanyaan. Kelompok 1. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri seperti motivasi belajar siswa, minat siswa terhadap pelajaran, persepsi siswa terhadap pelajaran, dan tingkat inteligensi. Faktor ekstrinsik berasal dari luar seperti faktor keluarga, faktor sekolah, dan The faktor Bluetooth masyarakat. device is ready to pair. Nah, ada di sini faktor intrinsiknya. Udah jelas dengan kelompok 2, kelompok 1? Sudah? Ada lagi yang mau jawab? Dipersilakan. Kelompok berapa, nak? Kelompok 4 ingin menjawab. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif, pergaulan dengan teman sebaya, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam pembelajaran siswa. Contoh motivasi belajar rendah. Dah. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 2. Ada? Dipertanyakan lagi kelompok 1 ya. Sudah jelas? Ada lagi? Kelompok 1. Apakah sudah puas dengan pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3? Sudah? Ada lagi yang ditanyakan kelompok lain soalnya? Nah, kelompok ini kalau ada mengasih soal pertanyaan kepada kelompok lain, persilakan. Felicia, dengarkan kelompok lain. 1, 2, dan 3. Felicia ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Apa saja contoh motivasi belajar rendah? Apa saja contoh faktor motivasi rendah? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kalau ada bisa menjawab. Contoh motivasi belajar rendah. Tadi Ibu sudah jelaskan ya di PowerPoint. Iya, bagus. Siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Ada lagi kelompok lain ingin menambahkan? Ada lagi yang? Ibu, Apa? siswa termotivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran. Siswa termotivasi awal-awal. Ada lagi yang bisa jawab? Lanjut. Nadia. Ada masalah dalam keluarga. Ada masalah dalam keluarga. Itu faktor rendahnya motivasi belajar. Ada yang lagi? Kalau teman sebaya. Ada lagi?
belajar rendah. Ada juga yang kosong ya? Ada lagi yang bisa jawab? Nah, persilakan. Seperti kelompok teman sebaya yang tidak baik, membolos, bermain game, bermain game online, nongkrong, merokok, dan minuman keras. Ya, itu jawabannya. Kelompok berapa tadi? 4. Udah puas dengan pertanyaannya, nak? Kelompok 3. Kelompok 3. Udah? Tulis ya? Sudah. Sudah jelas dan sudah mengerti? Sudah. Itu namanya faktor motivasi belajarnya rendah. Yang pertama apa tadi? Siswa kurang memperhatikan dan tidak perlu menjelaskan. Nah, yang kedua. Siswa termotivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran. Nah, yang ketiga. Ada masalah dalam keluarga. Lagi. Ada masalah dengan teman sebaya. Terus. Bosan di dalam kelas. Terakhir. Mengikuti kelompok teman sebaya yang tidak baik. Membolos, bermain game online, nongkrong, merokok, minum minuman keras. Nah, itu contoh motivasi belajar rendah. Untuk anak-anak ibu ke depannya tolong ditingkatkan lagi ya motivasi belajarnya sehingga tercapailah cita-cita anak ibu di yang akan datang. Sudah jelas dengan apa ya? Kalau udah jelas, baiklah ibu akan pemahaman kalian sudah bagus ya tentang motivasinya ya. Ibu akan melanjutkan tentang penutupnya ya. Ibu ingin bertanya, dari kesimpulan motivasi belajar, apa yang kalian dapat dan kalian pahami dan kalian mengerti? Coba. Kesimpulan dari motivasi belajar yang kalian ikuti dari tadi sampai sekarang apa? Felicia? Nah, oke. Silakan nak, kesimpulannya. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan berupa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Itu ya, kesimpulan kita harus menggapai cita-cita dan motivasi kita tercapai. Tepuk tangan untuk ada lagi nak? Kesimpulannya? Menurut saya, kesimpulan motivasi belajar sangat penting untuk kegiatan belajar di sekolah agar mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk cita-cita kita. Bagus, supaya mencapai apa yang ada di tujuan dan dorongan pada diri kita. Nah, di sini ibu sudah membuat kesimpulan, kita sama-sama. Ibu ingin memberi pesan dan harapan ibu. Pesan dan harapan, jangan takut untuk bertanya ya. Jangan takut untuk bertanya, itu menunjukkan rasa ingin tahu dan kemampuan kita untuk belajar. Belajar adalah peta menuju masa depan. Belajarlah sepanjang hayat. Nah, ibu di sini ya ada membagikan lembaran evaluasi. Nah, boleh kalian kerjakan evaluasi. Pertanyaannya, saya mencari informasi motivasi belajar dari guru BK di sekolah. Kalau
sangat setuju, kalau S setuju, kalau GS kurang setuju, STS sangat tidak setuju. Paham nak dengan lembaran evaluasi hasil ini? Paham. Kalian kerjakan ya. Ada yang kurang? Ada. Apa lagi nak? Ya, nama, gelar, topik layanan kita, itu tanggal, nama aku jadi. Ada yang ditanyakan nak? Tanggalnya hari ini. Ini ngapa? Kita nulis nak? Kamu mana? Pahami, baca dulu teliti ya, bacanya nak ya. Keterangannya ada di bawah tuh. Jangan asal centeng aja. Sudah siap anak-anak itu? Sudah. Sudah, kalau sudah jadi panggil aja ya. Darti. Sudah semuanya nak? Kalau sudah, oke. Kegiatan kita sudah habis ya, 40 menit. Sebelum ibu akhiri,
Bram, doa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Kok terasa